wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Sadaqallahul adzim. Yang kami hormati pengurus Persatuan Pensiunan RRI Purwokerto dan seluruh anggota Paguyuban Persatuan Pensiunan RRI Purwokerto, bersyukur kepada Allah alhamdulillah kesempatan siang hari ini kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi harus nyari karena ada rumah makan dua, ya ada Tegal Mulya ya. Yang utara kelihatannya itu tutup gitu ya. Kemudian saya cari di sini, ternyata oh di sini. Saya tanya warung tadi, alhamdulillah langsung. Di mana dulu ini sawah mablak-mablak. Jadi warga lalu bersyukur sekali dengan adanya UMP ini. Jadi ikut berkahi sehingga kebanyakan rumah buat kos-kosan dan banyak sawah ladang yang laku dibangun kos-kosan dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 kali kelihatannya saya rekaman di RRI dulu, setelah itu kemudian karena kesibukan yang sering paling ya Ustadz minta raga itu sama Ustadz biasanya itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya itu punya ada 10 majelis taklim, isinya ke 10 ibu ya. Jadi makanya saya udah biasa kalau pengajian sama kesepuan rasanya gitu ya. Iya, setelah kendo beres banter-banter gitu ya, santai gitu, jon gitu seperti itu. Dan ini pengajian juga saya pikir nggak perlu lama, suwe-suwe ditunggu bila itu tapi paling. Nah, kalau semakin banyak kipasan berarti sudah dicukupi nanti. Ini ada acara 3 sebenarnya, tadi silaturahmi mantan kepala sekolah itu di The Garden, kemudian yang penting di Sana Medan, tunjuk muka, setelah itu kemudian pamit ke sini, habis dari sini ditunggu ada kondangan di RRI, baru duhur ada kunjungan calon jamaah haji se Kabupaten Banyumas, kemudian saya tinggal di mana nanti di Haji Barang gitu. Jadi, makanya acaranya padat, nanti setelah itu kemudian sore tidur kampung. Gitu, gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah menjadi budaya kita bahwa setiap bulan Syawal ada istilah halal bihalal. Ya, kemudian ada silaturahim. Itu walaupun sebenarnya kalau perintahnya langsung nggak ada, itu sebenarnya budaya, tapi budaya yang bagus. Gitu ya. Sampai orang kalau kita halal bihalal sangat bingung apa sih ini? Karena itu bukan bahasa halal bihalal itu. Gitu ya. Tapi saya Arab kalau diterjemah secara detail itu sebenarnya halal bihalal diambil dari kata halun. Halun itu maknanya jembreng benang yang bulat atau mencari benda yang tadi kristal. Halun. Nah, kalau halun bihalal angel. Jadi halal halal. Tidak ada halal bihalal, tidak ada haram biharam. Oh, halal bihalal berarti pada haram biharam jengkel. Bukan itu. Sehingga diterjemah secara bebas, halal itu katanya saling maafkan. Iya, kosong-kosong kayak balan. Kita datang ke SPBU biasanya jawab besarnya bilang itu dari nol yang masih. Dari nol. Kosong begitu. Nah, kemudian ketika kita salaman, itu juga sudah biasa dengan kalimat Wallahu min. Itu ternyata saya telusuri bukan itu ungkapan seorang sahabat habis sholat bersama Rasulullah. Sahabat Nabi itu salaman dengan kanjeng Nabi dengan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyam. Lah kemudian oleh Rasulullah itu dibolehkan. Artinya Rasulullah itu merekomendasikan dengan kalimat taqabbalallahu minna minkum sehingga akhirnya membudaya sampai sekarang ini.
ini. Itu jadi itunya apa? Boleh kalimat itu karena itu doa. Ya. Qobbalallah bukan takop jambe. Ya, takobbalallah artinya apa? Semoga Allah menerima amal ibadahku berarti Ramadan. Ya tawehnya, ya puasanya, ya apa zakatnya, sedekahnya. Ya itu semua mudah-mudahan kita diterima Allah. Allah. Inna dan kami kita semua wakum dan dari dengan semua. Disambung biasanya minal qaidin wal faiz itu maknanya ngaid faiz. Minal ngaidin semoga termasuk orang yang ngaid dari kata ada ya'udu ibad. Sekarang di mari kembali kepada fitrahnya. Ya, kepada fitrahnya nafid manusia itu bersih. Manusia itu ya, manusia itu padus kullu maulud ladu alal fitrah. Ya bagilah keadaan fitrah bersih. Fa abawahu yuhawidanihi ayudanihi ajisanihi. Masih nambahin dari ayubajinganihi. Janganlah. Ya baik bersih. Kandung orang tuanya di Nasrani, Majusi gitu ya. Dan bikin ora usah. Itu. Jadi ngaid. Faiz kita peroleh sebuah kemenangan di dalam berjuang melawan hawa nafsu. Kemarin saya rasakan perjuangan yang luar biasa. Panas banget. Itu betul kok. Saya begitu seminggu akhir Ramadan itu langsung apa ya? Langsung suaranya hilang. Suaranya hilang meriang bawa kalah banyak. Orang yang mengatakan katanya kalau Ramadan kok meriang waktu jeretan puasanya ditambah. Padahal banyak yang pada waktu puasa. Insya Allah begitu. Nah maka sebuah doa ketika ada orang mengatakan takwa Allah minal minkum, jawabannya apa Bapak Ibu? Pada sami purpuran, jawabannya amin. Apa? Amin itu maknanya ya Allah kabulkanlah permohonan. Aneh panjang minit dawa amin. Itu ya amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah dibacakan oleh Qori tingkat nasional. Ada kalimat wasarimu ila maghfirah itu maknanya apa? Jadi wasarimu ila maghfirah surat Al Imran 133 sama 134. Nanti saya terangkan itu Bapak. Wasarimu ila maghfirati mir rabbikum. Yuk segera kita mohon ampun kepada Allah. Bersegera menuju ampunan Allah, artinya bersegera bertobat. Kita rasakan setiap kita mesti punya dosa. Gila monggi. Makanya Rasul katakan kullu ibni Adam khata'. Setiap anak cucu Adam punya salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang punya salah senantiasa bertobat. Jangan berpikir lah nyus diborong sebulan udah dosa jaru-jare lamun si puasanya tampak. Nah kita kan nggak tahu ya. Ya, tapi ada tanda kok. Tanda orang yang puasanya diterima oleh Allah setelah Ramadan rajin memasjid. Nah, saya yakin ini kesembuhan ini mesti kira rajin mari masjid gawe niki. Lah wis tuwa napa maning? Kelenjian kemagusan. Ayo ya kok rajin mari masjid lah. Insyaallah husnul khotimah. Ya kita harapan begitu. Nah ini. Jadi makanya insyaallah yang namanya dosa itu bisa dihapus manakala kita melakukan beberapa amalan. Maka ada beberapa amalan untuk menghapus dosa kita Bapak Ibu. Karena yang ngomong juga punya dosa, Bapak Ibu mesti ya punya dosa, ngaten nggih. Makanya ada syair kasidah begini. Situ dosa, lagu lama nggih. Baik berdosa, tetap Tuhan bagi yang berdosa, tetap RRI. Nah, mana ada dosa itu sebaik yang berdosa yang dapat Allah dapat yang pertama adalah taubat taubatan nah tobat benar tobat tambel tobat ngambek terus maning pedhe rendah usara dadi nggih. Makanya dalam At-Tahrim ayat 8 kali alladzina manutu ilallah
taubatan nasuha. Hai orang beriman, tobatlah Allah dengan tobat sebenarnya, bukan tobat sambel. Ini yang kedua. Kemudian perbanyak mohon ampun. Bagaimana kalimat mohon ampunnya kepada Allah? Beda mohon ampunnya Nabi Adam dengan kita. Kalau Nabi Adam itu Rabbana dzalamna anfusana, itu Nabi Adam. Kalau kita Astaghfirullahaladzim al-ilaha wal hayyul qayyum wa atubu. Rasulullah setiap hari baca 100 kali terus dari jamin masuk surga. Sing urung kena gemagusan. Ya makanya paling tidak ya setiap hari. Waktunya silakan lah. Habis subuh boleh, mau tidur boleh, habis sholat tahajud boleh, baca 100 kali. Insya Allah kita beri ketenangan batin kita. Kita akan merasa ya Allah, mudah-mudahan kalau kita aktif baca itu, suatu ketika Allah memanggil kita, insya Allah kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Saya nggih, makan kuburan. Iya. Yang kedua itu. Nah kemudian amal yang ketiga, memperbanyak amal soleh. Memperbanyak amal soleh. Itu surat Hud 114 itu. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal baik itu akan menutup amal keburukan yang pernah kita lakukan. Loh, pernah ada orang membunuh 99 bahkan genap 100. Kemudian dia menuju kepada pintu tobat, mohon ampun kepada Allah, yang akhirnya dia mendapatkan rahmat dari Allah surga. Jadi makanya sebesar apapun dosa kita, kalau kita bertobat kepada Allah, mungkin kita pernah berbuat maksiat, berbuat musyrik, menyekutukan Allah, berbuat maksiat, dan pokoknya dosa katalah ya. Tapi kalau kita tobat, benar-benar tobat, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maka kalau kita pernah berbuat jahat, sudahlah lupakan kejahatan itu, menyesal jangan diulangi lagi, perbanyak amal soleh. Ya baik soleh secara individu maupun soleh secara sosial. Ngibadah rajin, sholat rajin, baca Quran rajin, tahajud rajin. Tapi apa? Orang pelit. Ya artinya apa? Dermawan, gemar silaturahmi, insya Allah. Jenengan ramu siang hari ini mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama keutamaan silaturahmi, jelas menjadi pintu surga. Yang kedua apa itu? Keutamaan mendengarkan tausiah. Yang ketiga snack dan makan siang. Si orang makan orang. Ya, makanya ini suatu kebahagiaan yang luar biasa. Nah kemudian yang terakhir, apa yang keempat itu? Amalan yang akan menghapus dosa kita adalah kita sabar ketika ditimpa musibah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu semuanya kan lebih dari saya ya, saya ibaratnya ya bisa anaknya. Ya, saya 4 tahun lagi pensiunnya. Jadi apa itu? Musibah, ya sering lah ya, pernah kena musibah. Musibah itu siapa? Musibah itu dari kata asoba yusibu musibah, sesuatu yang menimpa kepada kita, atau hilangnya sesuatu yang kita cintai. Ya apa gue? Yang kita cintai hilang. Motornya hilang, dompetnya hilang, HP-nya hilang, duitnya hilang, bojone hilang, musibah. Nah, kalau kita ditimpa musibah seperti itu, kita jangan menyalahkan Allah. Gusti Allah kejeng. Bener sholat, sedekah pas sing ora kok kena musibah, priwe. Jangan itu. Kalau kita kena musibah, kalau musibah itu menjadi pahala, ada doanya dari apa itu? Allahumma jurni fi ibati. Ya Allah, jadikanlah pahala musibahku ini. Khairan minha, berilah yang lebih baik. Dompetnya hilang, diganti sing lebih apik. Duitnya hilang, diganti sing lebih akeh. Bojone hilang, diganti sing lebih. Iya. Iya, alhamdulillah. Terus dong apa lah? Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, karuniakanlah pahala dalam musibahku ini. Musibah tapi jadi pahala. Sehingga ketika kita sabar saat kita ketemu musibah, maka insya Allah itu menjadi penghapus dosa-dosa kita. Nah, Ibu yang dirahmati Allah, itulah. Kalau kita sudah terhapus dosa-dosa kita, maka dijanjikan oleh Allah pada ayat berikutnya itu wajannah, Allah sediakan surga. Wajannah, Allah sediakan surga. Di mana menurut informasinya, surga itu ngarduhas sama watu wal ard, seluas langit dan bumi. Ini nggak ibarat. Jadi surganya lebih luas daripada langit, lebih luas daripada bumi. Tapi hanya nggak ibarat bahwa surga itu seluas langit dan bumi. Ungit dan ilmu takin, nggak sapa untuk Bapak Ibu semuanya. Untuk kita semua.
Insya Allah ini yang hadir siang hari ini calon penghuni surga. Pokoknya kelaminnya seragam, glowing lah, pokoknya. Ini calon-calon penghuni surga. Tapi kemudian dijabarkan pada ayat berikutnya ada 3 ciri calon penghuni surga. Ciri-cirinya ada 3 calon penghuni surga yang tadi disampaikan oleh Allah untuk dijanjikan untuk orang yang bertakwa itu. Seperti apa ciri calon penghuni surga? Kata Allah, alladzina yunfikuna fis sarra wa dharra. Orang yang mau menginfakkan harta baik dalam dan maupun itu. Wong infak dalam dan omber yang rasa kayak rambut di tengah umrak lah surat rasa. Tapi infak dalam kondisi lagi ora duwe kon infak. Ya menurut kemampuan kita otomatis kan. Wong ana semene yang genah bapak sing ora ya lanyo ya semene bayar apa-apa. Yang penting jangan sampai kita menjadi orang yang pelit. Karena apa? Ciri khas orang yang sukses Ramadan kemarin dia menjadi orang yang dermawan. Ramadan kepelit berarti Ramadan ini wah lomane luar biasa. Ramadan pelit berarti imane iman tobat. Apa sih Ramadan tobat Ramadan kumat? Kayak bahasanya Pak Kifni kayak dandang ling dandang mak jadinya kadang eling kadang kumat. Akeh kumatnya daripada elinge ini ya. Ngomong enggak dina jamaah bareng dari tiru ya. Saya itu takmir Pak Kifni pernah saya. Istilah bareng ya. Sering adalah istilah itu saya pakai pengajian plaknya gitu ya, selalu bareng gitu ya. Nah kemudian jangan jadi orang yang pelit. Kita ilustrasikan bahwa kita makan setiap hari, jujur lah ya, kita dahar Bapak Ibu setiap hari. Apakah makanan yang kita makan setiap hari diproses dari daging kabeh? Itu gede temen dagingnya. Orang mesti dibagi warna-warna. Ada yang jadi air kencing, ada yang jadi keringat, jadi air liur. Kan datang nggih, nun sewu, ada yang jadi si kuning berlayar. Iya kan? Lah iya. Nah, artinya apa? Makanan yang kita makan itu diibaratkan rezeki yang kita peroleh, maka dibagi-bagi. Ada hak fakir miskin. Ada hak anak yatim. Itu maka ada sebuah ungkapan mengatakan, bersihkan hartamu dengan zakat, sembuhkan sakitmu dengan sedekah, iringi dengan doa menghadapi datangnya musibah. Itu kalimat itu pernah saya jadi rekaman waktu di kasus hari itu. Bersihkan hartamu dengan zakat, gitu ya. Sembuhkan sakitmu dengan sedekah, iringi dengan doa untuk menghadapi musibah. Itu hadis itu. Nah ini jangan jadi wong bar Ramadan nggak sikit dadi wong pelit. Wis pelit, gedil, kumet, medidil, cetil, kiwir, bakil, kucir. Ya apa sih ora? Ngono titene yang wong pelit iki cepat mati. Nek iki iya kok. Coba mau pelit lagi bunuh diri. Iya, dia tuh makan makanan yang harusnya diberikan fakir miskin, dipangan dewek jadi penyakit. Kewareken sih. Ya, tapi anggar wong dermawan insyaallah wong sing dermawan jauh dari musibah. Wong dermawan itu insyaallah dosa-dosanya dimaafkan, dimudahkan masuk surga. Wong dermawan husnul khotimah. Itu kan kaya jan Bapak Ibu niki dermawan sedoyo. Lah niki ana acara jere kelas sing melu kabeh. Lah iya. Itu. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu mari kita tingkatkan rasa kedermawanan kita karena itu kepada kita. Makanya Rasul mengatakan as-shadaqatu tajlibur rizki, sedekah itu akan melipat gandakan rezeki. Mana qasamin malin sedekah, tidak mungkin jadi kere orang yang sedekah. Justru Allah itu berkah, rezekinya memberkahi orang itu, tambah sehat, tambah sehat, apa rezeki berkah, keluarganya berkah kabeh, alhamdulillah bocah 5 dan kabeh langan sehat kabeh. Ya karena apalah rezeki berkah gitu. Jadi itu penghuni surga. Jadi artinya apa? Dia memiliki sifat dermawan ke cara senyaknya. Ya artinya orang-orang bedil banget gitu. Iya, kita kadang-kadang jadi juga kadang-kadang kayak lo mesin oli bagi. Ya kadang-kadang harus gitu kumpul anak butuh maning atau jebut maning. Malah dengan seperti itu malah rezekinya terus mengalir. Jadi seperti itu. Tapi agar wong jadi wong pelit ngono sih. Wong sing pelit biasanya gampang sakit. Itu sebenarnya orang lagi bunuh diri. Maka Rasul mengatakan, salah sun muhlikat ada 3 hal yang menghancurkan manusia. Seambil salah satu, sufun muta'un, apa? Kebahilan yang ditaati. Bakhil. Ini sinonima kayak banget. Bakhil enggak ku berdi cekir kuir kuci
pengaruh. Nah kemudian yang kedua, siapa mereka calon penghuni surga? Wal minal ghaib. Orang yang bisa membalikan diri kamar. Yakin ibu ini jengkel. Mungkin orang lah. Iya. Jenengan masuk pribadi yang menjaga diri kamar sehingga bukti dengan orang nggak bisa dari kamar tinggi ini kan jangan nama paling ya jadi makanya orang yang minta nasihat kan ya Rasul ini ya Rasul sini ini apa ya Rasul nanti aku ya nasihat aku Rasul tidak banyak jawab menjawab sekali apa lah atau artinya apa aja jengkel gak diwong aja jengkel aja seneng jengkel kan begitu itu pribadi marah paling melihat kemungkaran suatu ketika Rasul lagi khotbah melihat ada jin atau mungkin iblis yang ganggu para jamaah maka Rasulullah ambil tombak itu tombaknya diangkat serampang nah boleh jangan nanti pernah melihat ada bentuk anak tombak ya nah mimbar itu hanya ya mungkin apa ya simbol iya simbol dulu ketika itu zaman Nabi pernah seperti itu tapi jangan nggak pernah lihat jin setan ora kamu duduk dari ngomong oke baru jin apa ya paling untuk pegangan ketika biasanya kadang begitu iya oh ya nah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Rasul mengatakan begini laisa syadid bisur'ah walakin syadid adi yang orang hebat orang kuat ya orang ketika gugur atau gelut pasti menang bukan itu dikatakan orang hebat itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab orang yang bisa mengendalikan diri ketika marah dari emosi ditumbuk sama iblis nah maka sudah saat itu melihat istri bukan istri lagi melihat anak bukan anak lagi melihat teman bukan lagi karena sudah tertutup matanya ditutupi oleh iblis dalam hati itu musuh sehingga apa bisa membunuh nah nanti kalau sudah membunuh dia pakai baju oranye ya dia dikawal ya kemudian ditanya kenapa anda kok membunuh istri jawab apa saya nggak sadar emang nggak sadar karena dibikin tidak sadar ya oleh iblis itu nah oleh karena itu ada amalan untuk menghindarkan diri kita supaya aja gampang sama jengkel Cici kalau lagi marah berdiri duduk enggak orang banget enggak paling piring ya jengkelnya ngatang kadang-kadang sih jengkel mbak butuh iya itu apa berdoa Allah insya Allah dikir doa sambung maca Quran insya Allah jengkel lerep tapi yang dari istiqawah sholat terus gak pokoknya jengkel bala jeblas nang tembok ayahnya ya banyak dikir istighfar ya insya Allah hatinya tenang karena Rasulullah Allah mengatakan Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub ketahuilah dengan ingat kepada Allah hati akan tenang hati akan jenjem kan dalamnya ya muqallibal qulub sabit ala ya Allah zat yang membolehkan balik diri saya Allah sabit ya Allah tekanlah hatiku atas agamamu ya Allah sehingga tidak mudah digoda oleh iblis digoda oleh setan karena setan itu adalah musuh yang nyata bagi kita semua itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah kemudian yang terakhir betul kan lama-lama billahi taufiq wal hidayah coba ini Pak oh masih paling mari jam ya jelas nanti buat ramah tamah seperempat jam buat salaman seperempat pas setengah 12 sampai rumah sholat duhur pas banget ya, okay. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terakhir apa itu kunci yang memudahkan kita menjadi penghuni surga nanti wal ngafina 'anil nas artinya apa suka memaafkan kesalahan di Quran tidak ada perintah minta maaf tapi adanya memaafkan karena memang antara minta dan memaafkan itu lebih berat
maafkan. Nek minta gampang kayu aku jadi pengapurannya ya. Jadi dijeluki pengapurannya meneng bae kalau lah sama ketek. Ditambahin malam bola, jadi banyu ngapuran hidup, jadi bodong ngapuran nyewek moh. Ada kayak apa zaman sebenarnya nyakiti nggak tidak, sakitnya di mana? Di sini. Kan ngatain gini. Nah iya, maka kita jadi orang yang mudah memaafkan. Saya juga belajar itu Pak Bu. Saya pernah suatu ketika di ruangan ngatain gini, ada guru ya, saya waktu itu kepala sekolah dia. Mencak-mencak itu apa materi saya untuk tenang. Walaupun semalam saya sempat tidak bisa tidur, kok tega temen ya nusuk kayak bahasanya jadi ya Allah. Tapi ketemu saya berusaha menghilangkan. Artinya saya sudah memaafkan dan saya nggak usah tak pikir lah. Bahasa saya supir ngebur negara, terpikir si orang. Ngapain lah? Tenang ternyata hati saya. Tapi ketika saya ada rasa dendam, setiap ketemu kalau si asin nyakitin nyong, lah harap tadi. Ada tetangga misalnya beli gitu, nyakiti, seneng kiri, ketemu monggo Pak, ayo wetok, salam assalamualaikum, salam. Nah, ayo wetok iya dah. Dihadapkan dengan tetangga yang seperti itu bagaimana? Apa ikut marah emosi? Kita berikan direk. Nah, maka apa? Santai saja. Kita menghadapi orang seperti itu, kita santai. Yang penting prinsip kita tidak jengkel. Ada sempat tanya ya tanya, monggo Pak. Orang dijawab menjorna baik. Kadang-kadang orang sempat ya laku baik anak. Anak bang warna-warna sih di lingkungan masyarakat mesti orang seperti itu. Yang ada di sini ada, tidak ada. Ini biarpun soleh-soleh semua calon-calon penghuni surga. Bu Hajah, Bu Haji, Pak Haji. Jadi insya Allah nggak ada. Jadi yang baik itu memaafkan kesalahan orang lain. Nah maka tadi juga ada ayat dibaca juga tadi bahwa kita semua ini saudara kok. Itu syarat menjadikan kita masuk surga ya seperti ini. Itu sehingga di Quran surat Hujurat ayat 10 tadi innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Kita semua ini saudara, ikhwah. Itu fa aslihu, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian. Ini acara seperti ini ya termasuk bagian daripada mengamalkan Hujurat ayat 10 tadi dalam rangka Islam. Dalam rangka membuat suatu apa tadi temanya menguatkan kebersamaan dalam kehangatan. Bagaimana kebersamaan ini senantiasa kokoh kuat itu. Maka saya sampaikan ada, tidak akan saya terangkan ya, saya sampaikan aja. Ada beberapa kunci agar paguyuban ini, satuan ini menjadi kuat sampai akhir hidup kita, akhir panjenengan semua. Apa kuncinya? Yang pertama kuncinya adalah saling mencintai. Apa? Yang jenengan tidak saling mencintai, orang mungkin mangkat. Paling-paling ya mendoan. Tapi karena didasari dengan cinta. Cinta karena Allah itu abadi. Kalau cinta karena duniawi, karena jabatan, pangkat, karena uang, nah rasuwe. Rumah tangga karena ada uang abang, ada uang abang ditendang. Cinta karena kumisnya dicokor ya, kemudian apa? Cintanya rontok. Nah maka cinta yang abadi itu cinta yang dibangun dilandasi karena Allah. Ayo kita cintai karena Allah. Cinta kepada suami karena Allah. Suami cinta kepada istri karena Allah. Maka ada yang bagus itu. Yang gini, cintai aku karena Allah gitu ya. Miliki aku karena Allah gitu ya. Kasih aku karena Allah gitu gitu. Temening. Bukan langit, bukan bumi, bukan bulan matahari. Aduh asing boh. Kan saksi cinta hanya Allah sang maha cinta. Ada kawer. Pengajian silaturahmi sih nyenengi kok. Jalan nyenengi sini lurus nana kan semakin dengkulnya jeruk. Iya Bu, iya santai Pak. Iya walaupun sumuk tapi kan nikmati ya. Iya lah. Karena nggak usah tangan lain ya. Sama dia? Iya. Saya alhamdulillah pas banget bisa mantan betul lagi banget nih. Barang begini kok orang di tapi cocok. Senang texting semua lagi namanya teknologi ya. Cocok ya. Karena semakin usia kesini kan ya yang ngurangi lah manis-manis gitu ya. Iya, ini iklan ya. Iklan dulu. Orang apa senang aku ya? Iya malah suka. Senang ya? Iya. Betul ngurangi. Karena usia
sama. Iya. Kemudian apa lagi tadi? Yang pertama saling mencintai. Kalau kita belum bisa mencintai teman kita, saudara kita, kok seperti hanya mencintai diri sendiri, kita belum dikatakan beriman. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Belum sempurna iman salah seorang di antara kalian manakala belum bisa mencintai orang lain seperti hanya mencintai terhadap diri sendiri. Insyaallah sudah praktik ini ya. Yang kedua, saling mendoakan, saling mendoakan di antara kita yang tidak datang makan. Ini pertemuan sendiri setahun sekali ya Pak? Nah, sebulan sekali ya, alhamdulillah ya. Bersolat ya doa, sebut nama ya Allah, dan Ibu Anu, itu Ibu Anu B. Karena apa Rasul mengatakan setiap yang baik kepada orang lain tanpa sepengetahuan orang yang didoakan itu mustajab. Amin oleh malaikat, dan malaikat mengatakan wah malakun muwakal amin. Malaikat mengatakan amin, dan malaikat mengatakan kamu pun mendapatkan sesuai dengan apa yang kau bagi. Jadi sia-sia doa baik kembalinya kepada diri sendiri. Ada mantul, lempar bola ke tembok, tes akan mantul di sini bolanya. Kebaikan itu kembali kepada diri sendiri. Kemudian yang ketiga, kunci konya persaudaraan satuan pensiunan RRI ini adalah yang ketiga, lalu menampakkan wajah berseri-seri. Iya kan? Ya, dari tadi sudah terlihat senyum. Itu jadi Rasul mengatakan tabasumuka di akhir senyum semua ada. Jangan dianggap remeh loh. Katakanlah firona ma'rufi, jangan remeh satu. Walau anto ahli wajhin hanya ketemu dengan wajah yang berbeda. Tidak mudah. Anak tinggal dina jamaah barang di ora to meneng kalau yang tahunan ya ini orang senyum ada itu saya di sana di tetangga saya sini itu seperti itu. Jadi sedekah yang paling dalam mengundurna pipi. Bahkan di buku kesehatan orang yang murah senyum satu secara dohir awet karena apa pipi mundur iya kan agar mundur pipi ini dan nomor gini kayak mana iya jangan lorot tapi mundur nom iya mulanya ngomong kayak agar dalam ini ngir udah kayak iya paling tangganya komat kapan nah kemudian senyum ternyata juga itu akan memunculkan hormon namanya endorfin itu yang menjadikan imunitas kita semakin kuat, kita tidak mudah sakit gitu ya. Kemudian akan awal positif jenengan kok enggak ngarep ya kontak loh jadi kaget ya kok sih nggak jadi kalau paksa ya sekali tujuh ya kita gitu ya. Kalau di rumah juga apa maksudnya rumah ya lucu dengan istri dengan anak biasa guyon gitu. Karena itu akan menambah kehangatan ya, kehangatan tali silaturahmi kita. Nyengir gitu. Ini yang ketiga ya. Yang keempat adalah biasa suka jabat tangan. Jabat tangan itu tidak cukup dengan tangan, jabat hati. Ada yang salaman. Salaman yang itu adalah salaman yang kenceng. Kenceng aja. Apa? Jangan pucuk ketok. Lah yang pucuk ketok ngapa sih? Buku digen. Ngapa? Orang saya tambah utik-utik. Ngapa sih? Jelas keri. Jadi utik-utik ini kayak, wow, punya gue. Kipat nah, salaman yang kencang. Sebab Rasul mengatakan, ma min muslimain, ketika ada dua orang muslim saling ketemu jabat tangan, ghufira lahum ma qabla ayatafarraqa, akan dimaafkan, diampuni dosanya sebelum dia berpisah dari majelis itu. Biasakan ketemu cegemek-gemek, maka dosanya brol. Jadi cegemek-gemek brol gitu. Seperti itu. Ya Mas ya. Kelihatannya hilang itu. Iya. Orang saya kele-kele besok bawa gitu. Nah itu. Kemudian yang berikutnya kita gemar tali silaturahmi. Ini kuncinya itu. Pas banget sekali kumpul dah. Maka bener itu. Saya saja paguyuban pensiunan kepala sekolah
Itu saya tuh jarang ada pertemuan, paling nang WA kepada gelewean. Harapun ketemuan angel banget. Ya Allah, seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silaturahmi manfaatnya luar biasa. Panjang umur, murah rezeki. Insyaallah ini umurnya dawa, rezekinya. Bulannya menurut kalau seusia pendek itu ketemu, kalau kakak bakir, ya itu kelingan. Wong ora tau ketemu nemu mah bae ora gaul ora tau RT gawe senot lah jan cepet mah. Wis mati wong lanang wadon mati. Gue karo wis kumpulan gak bisa seneng tinggi lah sing ora pokok jarum super lah di rumah lagi. Karena sehingga sehat jalan ketemu anak wes ora pas sehat itu biasanya gitu. Karena silaturahmi itu yang murah rezeki dari berapa orang yang silaturahmi insya Allah dimulai masuk jelas kok ayuhan silul arad dan wahai sambunglah silaturahmi akan dimudahkan masuk ke dalam surganya Allah. Nah kemudian apalagi kiat kokohnya tali persatuan ini ya kepaguyuban ini pensiunan RI semakin kuat saudaranya kita adalah saling berkunjung sebulan sekali menerima saling tolong ya begitu ya dari sana gitu di full ismi hendaknya saling tolong perbuatan ya berikan kepada jangan tolong dalam perbuatan musuh dan demikian Ibu apa yang dapat sampaikan tidak terlalu lama lah itu sejam dewek kok kan saya juga berbagi acara habis ini langsung ada kondangan doa gitu monggo kita doakan Allah mudah-mudahan kita nantiasa diberi sehat umur berkah lancar rezekinya kemudian sakinah mawaddah warahmah ya walaupun sepuh ya belum doa anak harus niku kok akeh wong tua pada yang yakeh kok nah kemudian anak cucu kita yang menjadi anak yang soleh dan solehah amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazid ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa bi sultani ya Allah hayyu ya qayyum ya rahman ya rahim ya farudunuk Allahumma mu'minina wal muslimat mu'minina wal mu'minat ya bal amna kasimun qadimud rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada Allahumma la sahla ma ja'altahu sahla wa la taj'al hazna idza syi'ta rabbana taqabbal minna sana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa buna min taksirana Allah wal alamin rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata wa ja'alna imama rabbil ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana taqabbal du'a Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wa fadlan Allahumma a'inna dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.